konflik dan resolusi konflik menurut Ralph Dahrendorf. Karena semua mahasiswa sosiologi, dalam sosiologi itu yang fasih berbicara tentang konflik itu 3 tokoh. Pertama, pastinya Karl Marx. Yang kedua, Louis Kozer, yang sudah kita bahas dalam pertemuan online sebelumnya. Dan yang ketiga, Ralph Dahrendorf. Di kampus-kampus lain, nama mata kuliah itu sosiologi konflik. Kita bicara tentang konsep, teori, dan tentu kita akan bicara tentang praktek. Kita praktek maksudnya bicara tentang kondisi di lapangan. Oke, dibuka dulu kameranya yang lain. Ya, perhatikan di slide Anda, slide yang saya tunjukkan, kita bicara tentang Ralph Dahrendorf. Nanti tugas Anda mencari siapa Ralph Dahrendorf, apa saja karya-karyanya, dilihat. Kita mulai dengan definisi konflik menurut Ralph Dahrendorf. Dahrendorf menganggap konflik itu adalah relasi antagonistik yang lahir dari ketidakseimbangan otoritas dalam masyarakat yang justru berfungsi sebagai motor perubahan sosial. Definisinya lebih netral, tidak ada konotasi negatif. Relasi antagonistik. Antagonistik itu berseberangan. Hubungan yang bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Lahir dari ketidakseimbangan otoritas. Jadi otoritas itu tidak seimbang antara 2 pihak atau 3 pihak, antara individu atau kelompok. Yang justru berfungsi sebagai motor perubahan sosial. Nah, ini konsep yang dirasa baru dalam sosiologi konflik, pandangan tentang konflik. Biasanya tokoh itu memandang konflik sesuatu yang negatif. Tapi Ralph Dahrendorf memperkenalkan konflik itu sesuatu yang wajar, normal, ya, bahkan berfungsi sebagai motor perubahan sosial. Dahrendorf menganggap bahwa konflik itu tidak terelakkan. Ya, dalam masyarakat yang memiliki struktur hierarkis. Apa maksudnya struktur hierarkis? Struktur berjenjang. Contoh struktur hierarkis itu dalam pemerintahan ada gubernur, wali kota atau bupati, kemudian camat, lurah, RW, RT. Itu namanya struktur hierarkis berjenjang. Kemudian Dahrendorf menganggap bahwa konflik muncul karena ada perbedaan kepentingan yang melekat dalam distribusi otoritas dan kekuasaan. Jadi penyebaran kekuasaan yang tidak merata itu menimbulkan konflik. Dan konflik bukan hanya akibat penyimpangan atau karena sistem tidak berfungsi, disfungsi. Tapi justru konflik itu fungsional. Konflik itu memiliki fungsi dan menjadi pendorong dari perubahan. Nah, kita perhatikan konflik sebagai pendorong perubahan itu gimana maksudnya? Pertama, alat untuk menegosiasikan ulang struktur sosial. Jadi ada struktur sosial, struktur yang hierarkis, dengan adanya konflik itu bisa dinegosiasikan posisi orang. Presiden dinegosiasikan, gubernur dinegosiasikan, posisi orang berkuasa dengan yang tidak berkuasa dinegosiasikan. Dinegosiasikan artinya bisa bertukar tempat, bisa diawasi, bisa diminta supaya memberikan manfaat yang lebih besar. Yang kedua,
Konflik itu mekanisme menuju reformasi dan transformasi sosial. Tanpa adanya konflik, maka tidak akan ada perubahan dalam masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga, konflik itu proses untuk memecah kekakuan struktur hierarki sehingga muncul inovasi sosial. Jadi struktur yang hierarkis itu bisa cair, nanti akan ada inovasi-inovasi sosial baru. Lanjut, yang paling mencolok dari teorinya Dahrendorf tentang konflik itu, kalau Karl Marx, perhatikan, Karl Marx itu bicara tentang konflik basisnya ekonomi. Kalau Dahrendorf basisnya otoritas. Maka Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat selalu terbagi dalam kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang tunduk pada otoritas. Ada yang punya otoritas, ada yang tidak otoritas. Kedua, hubungan otoritas ini memunculkan ketegangan dan potensi konflik. Karena kelompok subordinat akan selalu menuntut distribusi kekuasaan yang lebih adil. Pertanyaan saya, apa contoh hubungan otoritas? Yang bisa beri jawaban. Contoh hubungan otoritas itu seperti apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk contoh hubungan otoritas yang saya tangkap sih hubungan antara presiden, pemerintah pusat sama pemerintah daerah, Pak. Kayak mengasih anggaran contoh kecil. Oke, itu dalam bentuk kelembagaan, dalam bentuk individu. Antara siapa yang punya otoritas dan siapa yang menjadi subordinat. Contohnya, otoritas itu apa? Bedanya dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan apa yang diinginkan. Itu kekuasaan. Otoritas adalah kekuasaan yang sah, yang dianggap legal. Nah, menurut Dahrendorf, orang punya otoritas itu, gitu ya, ada yang dominan dan ada yang di bawah otoritas dia subordinat tunduk. Apa contohnya orang yang punya otoritas? Siapa orang punya otoritas contohnya? Dosen terhadap mahasiswa bukan, Pak? Dosen dengan mahasiswa. Good. Siapa lagi? Bos dengan bawahannya, Pak. Ketua Bos RT dengan dengan bawahan. Ketua RT dengan masyarakat. Siapa lagi? Pemilik perusahaan dan buruh. Itu ya. Rektor dengan seluruh dosen. Dekan dengan seluruh dosen. Kaprodi dengan seluruh dosen. Jadi orang yang punya otoritas, orang yang punya kekuasaan. Dalam konteks dosen, dosen dia yang punya otoritas. Mahasiswa disebut subordinate. Dalam konteks universitas, yang punya otoritas adalah rektor. Ya, dosen secara keseluruhan itu adalah subordinate. Nah, otoritas dia punya pengaruh untuk mempengaruhi yang lain melakukan apa yang dia inginkan. Itu otoritas. Kalau bahasa Karl Marx itu relasi kekuasaan. Kalau bahasa Ralph Dahrendorf itu hubungan otoritas. Authority relation. Kalau Karl Marx, power relation. Relasi kekuasaan. Ketika ada orang berkonflik, dilihat siapa yang punya otoritas, siapa yang subordinate. Ketika dosen punya otoritas, itu pasti melekat konflik dengan mahasiswa. Ketika rektor sebagai sebuah otoritas, dia pasti punya konflik dengan dosen. Tapi tolong difahami, konflik di sini bukan hal yang negatif. Konflik itu hal yang biasa. Posisi yang antagonis, berseberangan. Ya. Otoritas, misalnya ada orang yang punya kepakaran tapi dia tidak punya otoritas. Ada profesor ilmu sosiologi, doktor dari Harvard luar biasa, masuk ke kelas Anda.
Dia pakar tapi tidak punya otoritas mengajar di kelas ini karena tidak diberikan legalitas formal oleh universitas. Saya meskipun bukan profesor diberi legalitas oleh universitas mengajar mata kuliah ini. Karena saya punya otoritas, saya berhak memberikan nilai, saya berhak memberikan kuliah, saya berhak memberikan ujian, saya berhak memberikan penilaian kepada mahasiswa. Profesor ilmu sosiologi di luar sana, dia tidak berhak menyuruh Anda memberikan nilai kepada Anda karena tidak punya otoritas. Ya, kata Dahrendorf, begitu orang punya otoritas, otomatis dia bawa unsur konflik dengan orang yang di bawahnya, subordinate. Ciri utama konflik menurut Dahrendorf bersifat universal, ada di semua masyarakat yang memiliki diferensiasi kekuasaan. Pokoknya siapapun punya otoritas, otomatis akan ada yang namanya konflik itu. Kedua, berakar pada otoritas. Muncul akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ya, tentu tidak merata karena tidak semua orang punya otoritas. Otoritas itu hanya sedikit orang, bahkan satu orang, yang lainnya subordinat. Yang ketiga, tidak statis. Mendorong dinamika perubahan dan pembaruan sosial. Itu konflik. Yang keempat, konflik itu bisa laten, terpendam, bisa juga manifest. Ada konflik tidak kelihatan, ada konflik yang memang terbuka, dapat terlihat. Lanjut. Ya. Ini definisi konflik ya. Kita lihat jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf ada 4 jenis konflik. Yang pertama konflik kelas, kedua konflik kelompok kepentingan, yang ketiga konflik politik, keempat konflik organisasi. Kita pernah bahas ada 3 aras konflik ya. Negara, civil society atau masyarakat sipil, dan swasta atau corporate. Bisa konflik di antara ini. Sekarang saya tanya, konflik kelas. Konflik akibat perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan. Otoritas antara kelas penguasa dan kelas tertindas. Contoh di sini, konflik antara buruh dan manajemen. Ini konflik siapa dengan siapa? Pemilik modal dengan buruh, Pak, kaum proletar. Nah, pemilik modal dan buruh. Berarti ini dalam swasta. Ya, dalam corporate. Ini konflik intra konflik itu ada inter ada intra itu di dalam. Kalau inter antara misalnya masyarakat dengan korporat, antara korporat dengan negara, antara negara dengan masyarakat. Tapi kalau konflik pemilik modal dengan buruh itu namanya konflik intra di dalam korporat, di dalam swasta. Kedua, konflik kelompok kepentingan. Konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dalam sistem sosial. Contohnya LSM lingkungan lawan perusahaan tambang. Ini konflik siapa dengan siapa? Konflik yang di Raja Ampat, Pak. Bukan. Dari 3 tadi konflik itu negara, masyarakat sipil, dan swasta. Konflik siapa dengan siapa? Kelompok buruh dengan pengusaha, Pak. Iya, buruh itu masuknya mana? Pengusaha masuknya mana? Negara, masyarakat sipil, dan swasta. Swasta, Pak. Swasta dengan Masyarakat sipil. Oke. LSM lingkungan itu masyarakat sipil, perusahaan tambang itu swasta. Sekarang yang ketiga, konflik politik, konflik antara elit politik dan masyarakat. Protes terhadap kebijakan represif pemerintah. Ini siapa dengan siapa? Pemerintah dengan demonstran, Pak. Iya, 3 istilahnya. Negara, masyarakat sipil, dan swasta. Oh, negara Siapa dengan masyarakat sipil, Pak. Nah, masyarakat sipil dengan negara. Gitu ya. Keempat, konflik organisasi. Konflik internal dalam organisasi akibat perebutan otoritas, perbedaan tujuan, atau ketidakaturan struktur. Konflik di internal partai politik. Ya, partai politik masuk dalam konteks civil society atau masyarakat sipil. Nah, penjelasan lebih lanjut.
Konflik kelas, konflik antara kelompok yang memegang otoritas dengan kelompok yang tunduk subordinat kelas. Biasanya terkait kontrol terhadap sumber daya atau kebijakan. Ciri-cirinya ada perbedaan kedudukan struktural. Misalnya tadi majikan lawan pekerja. Kedua, berhubungan dengan perebutan hak atau peluang. Ketiga, sering memicu perubahan struktural seperti perbaikan hak buruh atau strukturisasi organisasi. Contoh, buruh menuntut upah layak dan kondisi kerja lebih baik dari pemilik pabrik. Ini konflik kelas. Konflik kelas pekerja dengan pemilik modal. Ya. Kedua, konflik petani dengan tuan tanah dalam akses lahan. Ini konflik kelas. Kelas petani melawan feodal, pemilik tanah. Jadi ada pertama disebut konflik kelas. Secara sederhana ada konflik kelas bawah dengan kelas atas. Ada kelas buruh dengan kelas pemilik modal. Ada kelas petani melawan feodal, gitu ya, yang memiliki tanah. Oke, yang kedua konflik kelompok kepentingan. Dalam bahasa Inggris disebut interest group. Ini kelompok kepentingan namanya. Mahasiswa politik paham betul tentang kelompok kepentingan, interest group. Konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan spesifik dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Ciri-cirinya tidak selalu terjadi antara kelas atau atas dan bawah. Bisa antar kelompok yang setara. Berkaitan dengan tuntutan kebijakan, ruang gerak, atau hak istimewa. Bisa muncul di masyarakat modern dengan banyak asosiasi dan organisasi. Nah, kelompok kepentingan ini datangnya dari masyarakat sipil yang membentuk sebuah kelompok, biasanya LSM atau NGO, dengan kepentingan spesifik. Ada LSM fokusnya kepada lingkungan, ada fokus pada pengentasan kemiskinan, ada yang fokus pada pendidikan, ada yang fokus pada perlawanan terhadap korupsi, ada yang fokus pada bantuan hukum, ada yang fokus pada kepentingan konsumen. Oke, sebutkan contoh nama-nama LSM yang ada di Indonesia yang fokus pada lingkungan. Apa? Greenpeace, Pak. Greenpeace internasional. Yang lokal? Udah betul jawabannya. Tapi itu skupnya internasional. Yang lokal? Peduli pada lingkungan. Kalau Pandawara gimana, Pak? Pandawara. Fokusnya kemana? Ke lingkungan, Pak. Oke. Apalagi yang vokal di Indonesia? WALHI. Ya, Wawasan Lingkungan Hidup Indonesia. Yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Ada namanya urban poor, miskinan kota, yang fokus pada korupsi. LSM apa? Ayo, wawasan nasionalnya ini. LSM yang fokus pada tentang korupsi. Apa? Ada yang tahu? Yang fokus pada bantuan hukum. YLBHI, Pak. YLBHI. Oke, good. Yang fokus pada konsumen. YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, itu namanya kelompok-kelompok kepentingan. Yang fokus pada agama, bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa PGI. Itu lebih pada ormas. Jadi ada kelompok-kelompok yang fokus pada perjuangan spesifik. Contoh, konflik LSM lingkungan dengan perusahaan tambang mengenai perusahaan alam.
Asosiasi Pengusaha Transportasi menentang kebijakan subsidi transportasi publik. Kalau yang Asosiasi Pengusaha Transportasi menentang kebijakan publik ini konflik siapa dengan siapa? Swasta mungkin Pak dengan negara. Swasta dengan negara, karena ini kan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Transportasi itu swasta. Siapa yang mengeluarkan kebijakan subsidi transportasi publik? Ya pemerintah. Berarti ini konflik antara swasta dengan pemerintah. Oke, lanjut. Yang ketiga, konflik politik. Konflik yang muncul karena pertentangan legitimasi kekuasaan. Biasanya antar elit politik dan masyarakat. Ciri-cirinya melibatkan aktor politik, bisa pemerintah, partai, lembaga negara. Fokus pada distribusi kekuasaan, kebijakan publik, dan legitimasi. Nah, contohnya apa? Contohnya di zaman Orde Baru ketika menurunkan Soeharto. Demonstrasi rakyat menuntut pengunduran diri pemimpin yang dianggap otoriter. Gerakan pro-demokrasi yang menuntut pemilu adil. Kalau gerakan pro-demokrasi yang menuntut pemilu adil ini konflik siapa dengan siapa? Civil society dengan pemerintah Pak. Oke, civil society dengan pemerintah. Masyarakat sipil dengan pemerintah. Karena yang menyelenggarakan pemilu adalah lembaga pemerintah. Oke, kemudian terakhir konflik organisasi. Konflik ini konflik khusus, konflik internal yang terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga. Mau lembaga politik, mau lembaga agama, mau lembaga sosial, selama itu konflik di dalam biasanya masalah perebutan kekuasaan. Siapa yang mau jadi ketum? Atau soal ketidakadilan pembagian tugas. Ada petinggi-petinggi partai, petinggi ormas yang dianggap tidak sesuai mendapatkan tugas, eh, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengaruhnya. Cirinya biasanya sifatnya internal, pasti dalam satu organisasi. Yang kedua, berpengaruh pada kinerja dan stabilitas organisasi, dan jika tidak ditangani bisa memecah organisasi. Ini di Indonesia berkali-kali ada konflik partai politik, pemilihan ketua umum, bahkan bisa menyebabkan pecahnya partai, gitu ya. Ada yang akibatnya tokoh itu keluar dari partai tersebut. Ini konflik internal ini paling banyak ditemukan di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Nah, ini jenis-jenis konflik yang menurut Ralph Dahrendorf. Ada konflik politik, ada konflik kelas, konflik kelompok kepentingan, konflik politik, dan konflik organisasi. Sekarang kita beralih kepada gimana cara menyelesaikan konflik-konflik ini. Dahrendorf membahasakannya dengan tahapan resolusi konflik. Jadi ciri Ralph Dahrendorf itu konflik itu ada pada otoritas. Beda dengan Karl Marx. Karl Marx itu dari mode of production, dari hubungan ekonomi. Kalau Ralph Dahrendorf dilihat dari struktur otoritas. Caranya gimana untuk melakukan resolusi konflik? Pertama, memetakan. Anda petakan dulu siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang berada di posisi subordinate ketika ada konflik itu. Konflik biasanya terjadi karena distribusi otoritas yang seimbang. Oke, misalnya mahasiswa demo tentang kenaikan biaya kuliah. Siapa yang ditentang? Konflik antara siapa dengan siapa? Mahasiswa berdemo tentang kenaikan biaya kuliah. Otoritas siapa yang ditentang, yang didemo? Otoritas rektor, Pak. Rektor yang didemo. Karena rektor yang memiliki otoritas untuk memutuskan apakah biaya kuliah itu sekian apa sekian. Bukan dosen, bukan dekan, bukan prodi. Itu ya, jadi ada identifikasi dulu. Kalau ada demo mahasiswa tentang dugaan pelecehan seksual oleh dosen,
terhadap mahasiswi. Otoritas siapa? Boleh jadi tidak satu, lebih dari satu. Siapa yang didemo otoritasnya? Dosen, Pak. Dosen sebagai pelaku. Kemudian siapa lagi? Pihak kampus. Ya, Pihak kampus, Pihak Pak. kampus. pihak kampus. Pihak kampus itu siapa? Begitu Anda sebut pihak kampus, disebut negara, negara itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa wali kota. Kalau konteksnya kampus, otoritas kampus siapa dalam hal ini? Rektorat, Pak. Swasta, Pak. Bisa rektor, bisa fakultas. Misalnya demo terhadap otoritas dosen, kenapa didemo? Karena diduga sebagai pelaku. Yang kedua, yang didemo dekan atau rektor, kenapa kira-kira? Apa yang didemo kira-kira kalau ada kasus seperti ini? Contohnya. Kalau yang didemo dosen, kenapa dosen itu didemo? Mungkin karena Oh. semena-mena. Biasanya nih Pak, seperti contoh waktu yang di ITB itu biasanya dosen itu ini mengizinkan pinjaman online Pak untuk Bukan, kita bayar kasus yang tadi dugaan pelecehan seksual oleh dosen pada mahasiswi. Pertama, kenapa dosen itu didemo? Cabul, Pak. Oke, berarti melanggar norma, melanggar aturan dan moral gitu. Terus kenapa ada kemungkinan yang didemo dekan atau rektor? Karena tidak benar dalam fungsi aturan pengawasan yang dibuat. Yang lebih tepat apa kira-kira? Pengawasan ini kan dilakukan. Selain pengawasan, Karena pihak rektorat bisa masih keputusan untuk bisa mengeluarkan dosen tersebut, Pak. nah soal keputusannya, ya mahasiswa mendemo misalnya karena dosen itu sebagai pelaku. Kedua, fakultas atau dekan atau rektor. Mengapa? Karena sanksi yang dijatuhkan. Misalnya dekan menjatuhkan sanksi skor 1 semester. Mahasiswa tidak terima. Kenapa dosen cabul itu hanya skor? Mereka menuntut supaya dipecat. Gitu. Jadi bisa saja kelompok yang subordinat itu berdemonstrasi atau berkonflik dengan yang punya otoritas tidak satu kepada dosennya yang punya otoritas, yang kedua kepada fakultas sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi. Mahasiswa tidak menerima karena sanksinya dianggap ringan atau tidak sesuai tuntutan. Itu ya. Ini contoh mengidentifikasi struktur otoritas sebelum menyelesaikan konflik, mengurai ini konflik siapa dengan siapa. Dilihat karena otoritas masalahnya. Contoh analisis struktur organisasi di pabrik, manajemen memegang seluruh keputusan, guru hanya sebagai pelaksana tanpa suara. Nah, di perusahaan siapa yang otoritas? Apakah direktur atau manajer atau supervisor? Nah, otoritas yang mana yang berkonflik dengan individu tertentu dalam sebuah organisasi atau kelompok? Oke, setelah mengidentifikasi struktur otoritas, langkah kedua adalah otoritas harus mengakui adanya tuntutan dari kelompok subordinat dengan masalah yang sah. Kalau masalah mau selesai, kata Davidoff, yang punya otoritas harus mengakui dulu. Kalau tidak diakui, konflik akan semakin keras dan destruktif. Misalnya mahasiswa melayangkan surat, ada dugaan pelecehan seksual, tidak dibalas surat itu oleh otoritas. Nah, ini bisa dianggap mengabaikan. Jadi harus ada pengakuan. Oke, kami terima dibalas surat itu. Bertemu, iya. Kami akan lakukan investigasi. Itu jadi tahap selanjutnya setelah investigasi harus ada pengakuan terhadap tuntutan itu. Itu kalau konteksnya
kasus mahasiswa dengan dosen. Kalau kasusnya masalah pemerintah dengan buruh, pemerintah harus mengakui tuntutan buruh tentang upah minimum sebagai isi kebijakan yang layak dibahas. Oke, diakui dulu. Nah, kenapa diakui? Karena layak. Buruh demo tentang upah minimum. Tapi kalau mahasiswa kalau anak SD, anak SMP, anak SMA demo tentang upah minimum, barangkali diabaikan karena tidak relevan. Fokusnya apa pengakuan terhadap upah ini? Membuka kanal komunikasi formal. Kanal itu setelah menyalurkan. Jadi kalau misalnya mahasiswa berdemo tentang dugaan kasus pelecehan seksual terhadap dosen, ya otoritas hal ini diikankan bodi atau rektor membuka forum komunikasi. Pengakuan bahwa itu mahasiswa legal, pengakuan bahwa ada aduan didengarkan, gitu ya. Yang ketiga, letaknya setelah pengakuan apa? Negosiasi dan perundingan untuk mencapai kompromi atau kesepakatan bersama. Bukan keputusan itu dinegosiasikan, tapi dibicarakan dengan delegasi. Ya, mencari titik temu yang adil. Misalnya, mengapa rekan meja transaksi yang dianggap ringan menurut mahasiswa? Karena bisa jadi beda persepsi. Kan pelecehan seksual sebetulnya luas. Dosen sosiologi pada mahasiswi bisa dianggap pelecehan seksual. Memegang tangannya, menepuk pantatnya, memeluk, mencium, memegang rambut sampai begitu terjadi hubungan seksual yang dipaksakan. Nah, levelnya yang mana? Mungkin pihak dekanat atau rektor mendengar bahwa pelecehan seksualnya dianggap ringan. Sementara mahasiswa menganggapnya pelecehan seksualnya itu berat, gitu. Maka di situ harus ada negosiasi dan gabungan, mengklarifikasi sebetulnya definisi pelecehan seksualnya masuk kategori yang mana dan sanksinya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya nyenggol nggak sengaja, itu nyenggol sengaja, dianggap pelecehan seksual, terus sanksinya dikeluarkan, itu kan mungkin berat buat dekanat, gitu ya, atau buat rektorat, kecuali kalau kasusnya ada pemaksaan hubungan seksual oleh dosen tertentu. Nah, ini fokusnya mencari titik temu yang adil, kemudian merumuskan solusi yang bisa diterima kedua pihak. Apa solusi yang terbaik? Ya. Dan terakhir resolusi keduanya adalah penataan ulang struktur otoritas. Setelah kompromi tercapai, struktur otoritas harus berubah atau diperbaiki agar ketimpangan tidak berulang. Mungkin tadi karena katakan struktur otoritasnya dan dosen mahasiswa dilibatkan dalam sebuah forum untuk mengawasi akhlak atau moralitas dosen dalam hal hubungan lawan jenis. Gitu. Gara-gara kasus ini bisa saja ada di misalnya ada lembaga baru yang dibentuk, di situ ada dosen senior, ada perwakilan mahasiswa, ya ada perwakilan rektorat, membentuk namanya Dewan Etik untuk mengawasi perilaku dosen dan mahasiswa agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa akan datang. Nah, ini jadi ditata ulang otoritas dengan lembaga baru itu mahasiswa ternyata ada perwakilan dan otoritas di situ. Oke, nah itu resolusi konflik yang ditawarkan oleh rektor dan dosen. Terakhir kita buat ringkasannya. Ciri khas pendekatan Ralph dan Randolph yang baru dari Ralph dan Randolph dibandingkan teori lain. Pertama, konflik dianggap sesuatu yang normal. Sebelum itu konflik dianggap negatif. Kalau bagi Randolph, begitu ada otoritas itu pasti ada. Dan tidak selalu negatif. Konflik itu bisa positif. Bahkan di beberapa kasus positif. Untuk apa? Nah, konflik di pusat pada kepentingan distribusi otoritas. Jadi konflik itu muncul karena ada otoritas. Kalau kamar itu kan konflik pasti muncul kalau ada private ownership. Kalau ada kepemilikan pribadi otomatis konflik. Kalau ada begitu orang dibagi otoritas siapapun,
itu melekat pada otoritas konflik. Saya sebagai dosen otomatis berkonflik dengan mahasiswa otoritas. Tapi begitu saya sudah tidak jadi dosen, otoritas saya hilang atau Anda selesai atau jadi mahasiswa di kelas saya lagi, konflik itu hilang. Tidak ada kaitannya saya dengan solusi struktural, resolusi tidak cukup dengan kompromi psikologis, harus melalui perubahan struktur. Rafa Hendorf tidak hanya percaya bahwa untuk menyelesaikan konflik itu cukup kompromi. Misalnya kayak kasus pelecehan seksual tadi, cukup kompromi antara dosen dan bersangkutan dengan mahasiswi korban. Oh, nggak bisa. Kalau dalam ini menyangkut struktur. Meskipun kasusnya individual, ini menyangkut moralitas. Nah, kita terapkan pendekatan terhadap dialog dalam hal resolusi konflik dalam kasus di bawah. Reformasi 1998 di Indonesia. Langkah pertama apa? Identifikasi otoritas. Ketemulah bahwa otoritas yang jadi masalah itu adalah pemerintah Orde Baru. Dan rakyat tidak punya ruang politik, maka rakyat berkonflik semakin tajam karena rakyat subordinat Presiden Soeharto sebagai otoritas tertinggi. Kemudian langkah kedua pengakuan tuntutan reformasi diakui meskipun terlambat. Awalnya dibredel, awalnya dilawan, tapi lama-lama diatur di tuntutan mahasiswa meskipun di ujung sangat terlambat. Yang ketiga, negosiasi. Ada transisi menuju pemilu demokratis, pembahasan amandemen undang-undang dasar. Soeharto mundur dengan tawaran, pemimpin selanjutnya yang dia tunjuk sebagai wakilnya selanjutnya Habibie. Itu negosiasi. Daripada terjadi pertumpahan darah, daripada pemilihan ulang lebih rumit lagi, maka wakil naik menjadi presiden. Dan terakhir, akibat itu semua ada penataan ulang. Lahirlah sistem multipartai. Tadinya cuma ada 3 partai, karena ada belasan partai. Pers dulu ditekan, sebetulnya sekarang ada kebebasan pers. Dulu sentralisasi, sekarang ada otonomi daerah. Nah, ini contoh dari pendekatan Rafa Hendorf diaplikasikan dalam masalah konflik. Oke, sekian. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kalian semua. Saya tutup dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, sambil saya coba cek absensinya.
Oke, harusnya yang hadir sebanyak 57. Kenyataannya hanya 41. Saya harus absen berarti. Oke, Muhammad Farid Elhanan. Muhammad, sorry, saya ulangi jawab dulu ya. Abiasa Duta Mahendra. Tidak ada. Raisya Hana Setianingrum. Hadir, Pak. Oke, Triana Siti Sarah. Hadir, Pak. Kresna Banyu. Hadir Pak. Muhammad Rizky Indrawan.